Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yakni hukum Taurat ke-4 dan artinya. Tita ke-4, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang yang lain yang berada di dalam kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Dalam hidup kami sering menjadikan kemampuan yang kami miliki menjadi ilah dalam kehidupan kami. Kami begitu meyakini kepintaran, kekayaan, serta kedudukan yang kami punyai. Akibatnya kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepadamu. Kami sering merasa diri hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri. Sering kali kami, teman kami, atasan kami, relasi kami menjadi ilah yang baru bagi kehidupan kami. Kami lebih mendengar suara mereka daripada perintah-perintah-Mu. Kami lebih mentaati mereka daripada Engkau Bapa. Kami bahkan sering mendukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berbaliklah dari murka-Mu, kasihanilah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, berbaliklah dari murka-Mu kepada kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Dengarlah janji Allah, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis pada Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi epistel.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tentu kita saat ini tetap di dalam pengharapan dan kita boleh beribadah di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Untuk itu mari kita mendengar firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal ke-16 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanamu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tentu bagi umat Yahudi, orang Israel, perayaan merupakan hal yang istimewa, peristiwa yang istimewa dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena mereka adalah umat pilihan yang betul-betul mengalami perjalanan yang sungguh sangat berharga mereka miliki. Dan mereka umumnya sangat menantikan perayaan itu. Kapan tiba waktunya mereka sudah bersiap untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam sebuah perayaan tersebut. Kalau kita perhatikan tadi dalam Alkitab kita, ada 3 perayaan yang rutin dilakukan oleh orang Israel. Ada perayaan Paskah yang mereka tunjukkan dengan memakan roti tidak beragi, karena mereka keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan tadi ada juga 7 minggu setelah hari Paskah tersebut, atau disebut Pentakosta, dan mereka melakukan perayaan besar-besaran. Dan yang terakhir yang dijelaskan dalam perikop ini adalah perayaan Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini merupakan sukacita besar bagi mereka, karena mereka mengingat kasih Tuhan, di mana mereka adalah pengembara yang menjalani perjalanan yang jauh sekali, dan itu melalui tantangan dan rintangan yang menghadapi maut. Bayangkan berjalan bermil-mil, berpuluh mil di padang gurun. Di sana panas menyengat siang hari, di sana dingin yang sangat dingin di malam hari. Bahkan air pun jarang ditemukan. Tetapi mereka sangatlah mengingat kasih Tuhan, di mana mereka disertai sehingga mereka tidak mengalami bahaya ketika mereka taat. Bahkan mereka dikenyangkan atas mana dari sorga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah yang mau dirayakan mereka. Bagaimana mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sana mereka mendirikan pondok-pondok daun, karena mereka mengembara, karena mereka tinggal sementara, dan setelahnya melanjutkan perjalanan lagi menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita juga menghayati bahwa kita juga adalah orang-orang yang mengembara di dunia ini, di bumi ini, sehingga kita mencari tujuan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa berjalan lurus kepada Tuhan. Sehingga dalam perayaan Hari Pondok Daun ini, mereka mengingat bagaimana mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan sementara saja di muka bumi ini. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan Hari Raya Pondok Daun, mereka juga sangat bersyukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan berikan melalui hasil tanah mereka. Mereka datang ke bait Allah memberikan persembahan mereka, baik itu berupa bentuk hasil bumi dan juga ternak mereka, disampaikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan gembira. Nah, 2 hal ini mengajarkan kita bagaimana kita juga mengingat masa-masa lampau yang dulu bisa kita bandingkan dengan sekarang. Hidup pasti lebih baik, dan itu adalah rencana Tuhan untuk setiap umatnya.
Dan kita harus mengakui bahwa semuanya adalah datang dari Tuhan. Sehingga kita mau juga seperti orang Israel, mereka mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan yang sudah mereka terima dengan penuh sukacita. Bukan di dalam sungut-sungut, bukan di dalam beban atau seperti kewajiban, tetapi justru dalam firman ini kita diajarkan sebagaimana yang orang Israel tunjukkan. Ini adalah perayaan kesempatan untuk memberi dengan sukacita. Kalau kita perhatikan, orang memberi dalam sukacita, orang memberi dalam ketulusan, bukan karena mengharapkan feedback. Atau sering kita dengar, saya memberi supaya saya diberkati. Tidak. Tetapi karena saya diberkati, karena saya sudah diberikan kelimpahan berkat dari Tuhan, sehingga saya memberi. Nah, itu adalah prinsip dari memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan tidaklah kekurangan di dalam memenuhi gerejanya, tetapi justru kita terpanggil untuk bersama-sama mengembangkan gereja, mengembangkan pelayanan dengan bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan gereja akan dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan memberi berkat bagi orang lain. Ada kisah di satu keluarga, ayah dan ibu dan anaknya berusia 5 tahun. Ketika mereka makan malam, setiap malam ayahnya berdoa, dan di dalam doanya ayahnya mengucapkan agar Tuhan memberkati janda yang ada di dekat rumahnya untuk diberikan makanan, untuk diberikan kehidupan dari Tuhan. Setiap malam dia doakan. Maka ketika keesokan harinya, si anak tersebut, putrinya tersebut mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, tolong ikatkan sepatuku. Ayah, tolong berikan aku makanan. Ayah, tolong belikan aku makanan." Maka ayahnya berkata, "Kamu kan bisa melakukannya sendiri." Lalu putrinya berkata, "Ayah, apakah ayah tidak lupa kalau doa ayah setiap malam mendoakan janda yang di samping rumah kita kepada Tuhan agar Tuhan memberikan makanan?" Padahal ayah sendiri bisa melakukan, bisa memberikannya. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita juga sering memberikan perhatian bagi orang-orang di sekitar kita untuk kita sampaikan kebaikan kepada orang lain. Tetapi sering kita menunda, sering kita mengharapkan agar orang lainlah yang membantu orang tersebut. Padahal sebenarnya kita juga bisa. Makanya dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Jadi ketika kita mampu, ketika kita menyadari kita bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain, berilah di dalam sukacita kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersukacita karena anugerah-Mu kami boleh merayakan kehidupan kami setiap saat. Kami boleh melakukan ibadah kami di rumah ini, sehingga kami tetap mengingat kasih setia Tuhan, agar kami Tuhan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sangat bersukacita atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan
Walaupun dalam kehidupan ini ada banyak tantangan dan pergumulan, tetapi kami yakin jika kami bersama Tuhan, kami boleh melaluinya di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.